Jika kalian mendengar kata perang, hal apakah yang pertama kali terbayang di pikiran kalian? Mungkin hal-hal seperti kekacauan atau penembakan menjadi hal pertama yang muncul di pikiran kalian. Namun, tahukah kalian bahwa sebenarnya ada aturan dalam peperangan? Salah satu konferensi terkenal yang mempengaruhi aturan dalam peperangan yaitu Konferensi Jenewa. Video ini membahas mengenai Henry Dunant yang sering kita kenal sebagai Bapak Palang Merah Internasional. Selain itu, ia juga merupakan salah satu orang yang paling berpengaruh dalam pembentukan Konferensi Jenewa pertama dan berjasa dalam hal kemanusiaan bagi dunia. Pada 8 Mei 1828, seorang pasangan konglomerat di Geneva yang bernama Jean-Jacques Dunant dan Antoinette Dunant dikaruniai oleh seorang anak. Anak tersebut mereka beri nama Jean Henry Dunant. Henry lahir dalam keluarga terpandang di Jenewa. Keluarganya juga dikenal sebagai orang yang dermawan. Kedua orang tua Henry dikenal gemar membantu masyarakat miskin dengan apapun yang bisa mereka lakukan. Selain itu, Henry juga tumbuh dalam lingkungan gereja dan merupakan seorang yang taat beragama. Masa kecilnya yang seperti ini sangatlah mempengaruhi jiwa sosial pada dirinya hingga dirinya dewasa. Namun karena Henry begitu aktif dalam kegiatan sosial, perkembangannya di bidang akademis ternyata semakin memburuk. Hingga pada akhirnya di tahun 1849, saat masih berusia 21 tahun, Henry memutuskan untuk keluar dari perguruan tinggi Calvin College. Ia lebih memilih untuk bekerja sambil melakukan kegiatan sosial. Pekerjaan pertama Henry adalah menjadi pegawai money changer Bank Jenewa. Sama seperti ayahnya, rupanya Henry merupakan seorang pebisnis yang handal. Dalam waktu 5 tahun, ia sudah ditunjuk sebagai salah satu perwakilan perusahaan di Sisilia dan Afrika Utara. Tahun 1859, ia mencoba mengembangkan bisnisnya dengan membuka usaha penggilingan gandum di Algeria, yang saat itu merupakan bagian dari koloni Prancis. Henry membutuhkan tanah dan sumber daya penunjang, misalnya seperti air, yang hal tersebut tidak ia dapat dari Perancis. Karena menghadapi birokrasi yang berbelit-belit, dengan segera ia mengatur kepulangannya ke Jenewa dan berusaha untuk menemui Kaisar Prancis, Napoleon III. Namun, saat Henry mencoba menemui Napoleon III pada tahun 1859, ia tidak mengetahui bahwa sang kaisar sudah tidak lagi berada di Prancis. Sementara itu di Lombardi, Napoleon III bersama Vittorio Emanuele II sedang mengatur penyerangan untuk mengalahkan pasukan milik Franz Joseph pertama. Pertempuran tersebut akan berlangsung di sebuah kota kecil bernama Solferino di Lombardi. Karena Italia ingin menyatukan wilayah-wilayah yang berbahasa Italia di bawah kerajaan Sardinia, sedangkan Prancis mendapatkan keuntungan dengan melemahnya Kekaisaran Austria, karena mereka kelak akan mendapatkan daerah di Italia. Setelah mengetahui keberadaan Napoleon, Henry bergegas untuk pergi ke Solferino. Sesampainya di Solferino, Henry justru melihat pemandangan yang mengerikan. Pada tanggal 24 Juni 1859, pasukan koalisi Italia dan Perancis mulai berperang dengan tentara Austria. Akibat tidak adanya perencanaan yang matang dari kedua belah pihak, kota Solferino dengan segera menjadi medan pembantaian. Meskipun Napoleon III dan Vittorio Emanuele II menang melawan Franz Joseph pertama, kedua pihak mendapatkan korban jiwa yang sangat besar. Prancis dan Italia kehilangan kurang lebih 15.000 orang, sedangkan Austria kehilangan kurang lebih 14.000 orang. Kedua angka ini belum termasuk jumlah yang hilang atau ditahan. Peristiwa di Solferino merupakan suatu bencana yang sangat besar. Banyak sekali tentara yang terluka namun ditelantarkan, dan bahkan mereka bisa terlantar berhari-hari di posko medis karena kurangnya tenaga medis. Pada zaman tersebut, pertolongan pertama saat terluka bukan hanya belum memadai, namun juga bukanlah prioritas yang utama, terlebih untuk serdadu biasa. Melihat para tentara yang malang ini, Henry begitu sedih. Namun, siapa menyangka, kesedihannya itu justru semakin mendorongnya untuk mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang akan mempengaruhi sejarah dunia. Karena sejak saat itu, ia bertekad untuk membuat aturan perang yang memisahkan sisi kemanusiaan dalam peperangan. Apakah impiannya akan berhasil? Dan bagaimanakah kisah Henry selanjutnya?
Setelah Henry kembali ke kota Jenewa, ia mulai menulis buku yang kelak memperkenalkan dirinya kepada petinggi-petinggi di Eropa, sekaligus mempopulerkan misinya. Buku Kenangan di Solferino menceritakan betapa sengit dan kejamnya pertempuran Solferino. Selain kekejaman dalam perang, ia juga menceritakan hal-hal apa saja yang mungkin bisa dilakukan oleh para pemimpin di dunia untuk mencegahnya terulang kembali. Pendapat Henry untuk solusi tersebut sebenarnya dapat diringkas sebagai berikut. Perlu adanya organisasi kerjasama antar dunia, di mana ada anggota sukarelawan yang terlatih untuk menolong prajurit yang terluka dan menawarkan bantuan kemanusiaan bagi mereka yang terluka di peperangan. Setelah menyelesaikan bukunya, ia pergi melanjutkan perjalanannya berkeliling di Eropa dengan tujuan untuk bertemu sebanyak mungkin pemimpin. Ia menjelaskan pentingnya pendirian suatu organisasi kemanusiaan saat masa perang. Dengan dukungan beberapa pemimpin Eropa serta orang-orang berpengaruh seperti Gustav Moynier, Henry sukses mengadakan International Committee of the Red Cross di tahun 1863. Salah satu hal terpenting yang dibahas di dalam komite ini adalah mengesahkan lambang salib sebagai tanda pengenal pasukan medis dalam perang. Namun di antara berbagai negara yang ada, terdapat sebuah negara yang menolak menggunakan lambang salib, yaitu Kesultanan Utsmaniyah. Negara ini memilih menggunakan bulan sabit sebagai tanda pengenal personil medisnya. 12 negara akan menandatangani konferensi Jenewa, dan karenanya 12 negara tersebut sepakat bahwa apabila ada prajurit yang terluka, wajib diberikan penanganan medis demi menyelamatkan nyawa mereka. Melalui adanya konferensi tersebut, impian Henry sejak peperangan Solferino akhirnya tercapai. Henry merupakan orang yang sangat sukses dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan. Namun karena hal tersebut, ia kurang memperhatikan bisnisnya. Tahun 1868, bisnis miliknya bangkrut dan dia terpaksa hidup dalam kemiskinan. Dalam kemiskinannya, Henry berkeliling di benua Eropa sambil menyebarkan misi kemanusiaannya tanpa rumah dan material yang cukup. Beruntungnya, Henry masih memiliki kenalan-kenalan yang mau membantunya dalam masa-masa sulit. Tahun 1895, situasi tersebut berubah saat bertemu dengan orang yang akan membawa perubahan besar bagi dirinya. Tokoh tersebut adalah seorang jurnalis yang bernama Georg Baumberger, yang pada suatu hari di tahun 1895 menemukan seorang pria miskin di jalanan dengan pakaian yang seadanya, sedang duduk di pinggir jalan. Kondisi dari pria miskin tersebut nampak sangat memprihatinkan. Hal ini membuatnya sangat tergerak untuk membantunya. Namun, saat hendak menolong pria miskin tersebut, ia begitu terkejut saat melihat wajahnya. Ia menyadari bahwa pria miskin yang disangkanya tidak lebih dari seorang pengemis ternyata adalah Henry Dunant, pelopor ICRC dan konferensi Jenewa yang berjasa menyelamatkan nyawa prajurit di medan pertempuran. Melihat kenyataan yang begitu pahit itu, Baumberger berinisiatif membantu Henry dengan kemampuannya dalam bidang jurnalisme. Ia menjabat sebagai kepala editor dari salah satu surat kabar di kota St. Gallen yang sekarang berada di kota Swiss. Ia menulis artikel yang menceritakan mengenai kisah perjuangan Henry Dunant dan berbagai kesulitan yang dihadapinya. Artikel tersebut viral dengan cepat dan diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Oleh karenanya, simpati untuk Henry datang dari berbagai dunia, termasuk Ratu Rusia, Maria Feodorovna, yang memberikan sumbangan besar bagi dirinya. Tahun 1901, ia menerima hadiah Nobel Perdamaian pertama di dunia. Sekalipun menerima hadiah Nobel, ia tidak menggunakan untuk dirinya, melainkan untuk kepentingan kemanusiaan. Tahun 1910, Henry beristirahat dengan tenang di kota Hayden. Henry Dunant akan selalu dikenang sebagai tokoh kemanusiaan dan pendiri dari Palang Merah Internasional.